Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Di sini perkenalkan saya Zahra Batubir ini dan teman saya. Dan saya Angga Misbaudin. Di sini kami akan memandu acara pada malam hari ini, yaitu ASEAN GMS Scholarship Sharing Session tahun 2023. Gimana nih, sudah siap semuanya? Sebelum kita masuk ke acara, gimana nih kalau kita kenalan dulu ke Angga sama teman-teman di sini? Betul sekali. Nah, untuk teman-teman semua, sebelum kita mulai, teman-teman bisa banget untuk on cam ya. Untuk on cam biar kita bisa tahu satu sama lain. Ini udah pada on cam sih. Ini udah ada Mbak Ren udah on cam, ada Mas Raka udah on cam juga, good. Ada Mas Yunus juga udah ada. Pemateri-pemateri kita juga udah hadir nih, Mbak. Ada Mbak Funi dan juga Mas Yunus. Ada Mbak Rifka juga, dan juga ada Mbak siapa nih? Mbak Dian. Nah, mungkin sebelum kita masuk nih, Mbak, kita bisa tanya-tanya teman-teman dulu. Nah, boleh-boleh. Kita mungkin bisa absen di kolom chat ya. Asalnya dari mana dan dari Kampus kampus mana? mana. Yuk kita Oke, lihat. teman-teman, silakan tulis di kolom chat ya. Tulis di kolom chat ya. Mungkin sambil mantik teman-teman yang lain mungkin belum bisa sempat komen di kolom chat, kita langsung nanya satu orang aja dulu. Oke. Satu orang aja ya, tulis satu orang aja nih. Ini yang udah sangat ready banget ini, sama ada yang nyempil dikit nih, Mas Raka nih. Bisa Mas Raka Saputra. Halo Mas Raka. Iya Mas, halo. Wah, halo Halo, Mas cek. Raka. Clear. Boleh nanya gak nih Mas? Kalau boleh tahu Mas Raka. Kayaknya kurang jelas Mas. Suaranya mungkin kurang jelas Mas. Oh, kurang clear. Halo? Jelas belum? Halo? Mas Raka? Halo. Ya, gimana Mas? Oh iya. Mas Raka asal kampusnya dari mana Mas? Dan asal daerahnya dari mana kalau boleh tahu? Dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oh, UIN Jogja. Ini ada di kolom komen nih. Kita bertiga Mas. Kalau boleh tahu ini kita bertiga. Wah, di sana bertiga kan? Iya. Ini ada Mbak Anja. Ini ada nih Kak, di atas nih Kak. Kita scroll ke atas nih. Ini ada Mas Kodam. Halo Mas, saya Kodam dari UIN Jogja juga Mas. Surabaya. Ada lagi? Ada Kak Feby dari NTT, Universitas Nusa Cendana. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Feby. Fatima dari Universitas Binawan Jakarta. Terus ada lagi nih Mbak Nabila Soleha dari Malang. Selanjutnya ada Kak Hera dari UNPAD, Universitas Pajajaran. Selamat datang. Ada Kak Dayat dari UIN Alauddin Makassar. Mbak Dian. Ada Mbak Dian. Mbak Dian ini seorang ibu dari Serang, ingin ikut karena anak saya berminat dengan beasiswa ini, tapi anak saya sedang di luar negeri, liburan di PP Island, jadi saya boleh ikut. Wah, boleh banget boleh Mbak banget, Dian. Ibu. Ini ada Kak Mala dari Universitas Warmadewa Bali. Salam kenal. Ini semuanya. kelihatannya ini dari Sabang sampai Merauke yang benar ini. Ini ada lagi nih. Kak Caca dari ULM Kalimantan. Dari Kak Pororo, dari Unmuha Banda Aceh. Kemudian ada Kak Noviani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Siapa lagi nih? Kak Ririn Puspita, Unisa Tirtayasa. Oke. Oh ya, selanjutnya ada lagi dari Mbak Sri Wahyuni dari Universitas Muhammadiyah Aceh.
dan juga suaranya kurang kedengaran ya? Halo. Terus ada juga Mbak Ulfa Rahmaton dari Universitas Muhammadiyah Aceh lagi. Oke, mungkin ini udah semua teman-teman yang hadir ya. Langsung aja Mbak Basaro. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas ya? Oke, kita cek. Oke teman-teman, apakah suara dari kami sudah terdengar jelas atau belum? Sudah, Kak. Udah clear ya? Oke, maaf ya tadi ada sedikit kendala teknis. Oke, lanjut Mbak Zaro. Oke, sudah siap ya ini semuanya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi sharing session, menuju acara yang pertama, yakni sambutan dari Ketua Permita Simpul Konken University. Kepada Kak Fatoni, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara bincang-bincang beasiswa KKU ASEAN GMS Scholarship ya. Teman-teman semuanya, di sini saya mewakili Permita Simpul Konken ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam acara ini dan juga memeriahkan acara ini ya. Dan perlu diketahui bahwa Permita Konken itu merupakan suatu organisasi perkumpulan mahasiswa Indonesia di Thailand. Kalau yang Simpul Konken ini khususnya di Konken University. Dan salah satu kegiatannya adalah memfasilitasi dan sebagai informator untuk terutama informasi beasiswa ya untuk teman-teman yang mahasiswa di Indonesia yang ingin melanjutkan studi S2 maupun S3 di Konken University. Dan selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman divisi Humas yang diketuai oleh Mas Abdi dan kawan-kawan yang telah memfasilitasi semua kebutuhannya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Dan saya juga menyampaikan terima kasih. Mungkin di sini ada anggota yang juga menghadiri kegiatan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Dan semoga yang terakhir harapannya kegiatan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk kita semua, dan dari kegiatan ini juga mungkin bisa menjadi suatu ajang silaturahmi ke depannya. Dan semoga yang teman-teman harapkan dari kegiatan ini dapat tercapai dengan baik. Demikian saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Fatoni atas kata-katanya. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja teman-teman untuk sesi utama kita pada malam hari ini di sharing session beasiswa ASEAN GMS Konken University Thailand 2023. Oke, langsung masuk kepada agenda utama kita. Bakal ada penyampaian dari dua materi teman-teman. Yang pertama bakal disampaikan oleh Mbak Vini Unita Senja dan kedua akan disampaikan oleh Mas Muhammad Yunus. Untuk pemaparan yang pertama ini akan disampaikan oleh Mbak Vini Unita Senja.
Beliau adalah mahasiswa Master of Business Administration di CGSM Konkan University Thailand dan merupakan salah seorang awardee dari beasiswa ASEAN GMS Konkan University tahun 2022 atau tahun lalu. Oke, kita langsung saja masuk kepada Mbak Vini. Halo Mbak Vini, apakah Mbak Vini sudah ada di Zoom ini? Oke, Mbak Vini udah siap. Oke, langsung saja ya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Vini. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalan dulu ya, kan belum kenal maka belum saya. Sebelumnya nama saya di sini Vini Ustasenja, bisa kalian panggil Vini aja. Di sini mungkin bakal ada 2 materi sebelum kita masuk ke sharing session. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sedikit overview tentang Konkan University. Untuk Kak Operator bisa ditampilkan slide-nya. Nah, di sini saya akan memberi sedikit gambaran overview tentang Konkan University. Gimana sih Konkan University itu? Apa aja sih yang ada di Konkan University dan fasilitas-fasilitas apa yang kita dapat di Konkan University? Lanjut, Kak. Lanjut, skip, Kak. Oke. Yang pertama, Konkan University itu sedikit overview ya. Ini Konkan University kita berada di Eastern area, northeast of Thailand. Ya sekitar 7-8 jam dari kota Bangkok. Nah, di sini Konkan University sendiri adalah salah satu universitas terbaik di Eastern Thailand, northeastern. And next. Nah, di sini sedikit gambaran tentang university ranking dari World University Ranking, Times Higher Education, and Social Impact Ranking. Konkan University ada di, jadi dari tahun ke tahun ya ini, dari 2018 sampai 2022, dari berbagai sumber tentang university ranking. Jadi Konkan University ini selalu ada di 10 besar terbaik di Thailand. Next, Kak. Nah, Konkan University sendiri memiliki 19 fakultas dan ada 5 college. College ini adalah bisa dikatakan sebuah sekolah khusus, kayak fakulti khusus. Semacam mungkin ada di graduate school, atau College of Local Administration, or College of Management, something yes, karena yang khusus mempelajari tentang ilmu-ilmu tertentu gitu. Next, Kak. Nah, di Konkan University sendiri ada beberapa kategori fakultas. Yang pertama adalah Health Science, ada Faculty of Nursing, Faculty Medicine, Associate Medical Science, Faculty of Public Health, Faculty of Dentist, Faculty of Paramedical Science, and Veterinary Medicine. And then next, Kak, ada juga Fakultas Social Science. Di Social Science ini ada 8 fakulti, termasuk college, 2 college. Yang pertama adalah Faculty of Education, Faculty of Humanity and Social Science, Faculty of Business Administration and Accountancy, Faculty of Fine and Applied Arts, Faculty of Law, Faculty of Economics, College of Local Administration yang saya jelaskan barusan, dan juga College of Graduate Study in Management. Nah, saya sendiri belajar di College of Graduate Study in Management, program MBA. Next, Kak. Nah, ini ada Fakultas Science and Technology. Ada sekitar 6 fakulti, yaitu Fakulti Agriculture, Engineering, Science, Technology, Architecture, dan juga College of Computing. And di sini kita juga punya interdisciplinary programs, yaitu Graduate School, International College, dan Faculty of Interdisciplinary Study. Next, Kak. Nah, ini adalah sedikit gambaran tentang
luas lokasi KKU ya. Luas KKU sendiri ada 900 hektar lebih. Jadi kalau diumpamakan ini bisa sekitar hampir satu kota sendiri ya. Jadi kayak jadi dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain, biasanya kita selalu menggunakan bus karena kalau untuk jalan itu bisa sekitar 1 jam gitu. Dan juga kita punya 2 kampus. Yang pertama kampus pusatnya di Konken University di Konken Province, dan ada satu lagi kampus, kalau tidak salah kampus ekonomi, dia berada di lokasinya di Nong Khai Province. Lanjut Kak. Kampus live, lanjut. Nah, ini adalah beberapa program fasilitas yang disediakan oleh KKU, dan kalian bisa menggunakan semuanya secara gratis, termasuk Konken Sport Service, like gym, badminton, tennis table, hockey, and jogging area, semuanya bisa kalian akses secara gratis. Kecuali gym dan swimming pool. Biasanya kita sekali masuk bisa membayar sekitar 40 baht atau setara Rp8.000 untuk mengakses fasilitas tersebut. Ada juga KKU Library, dan di KKU Library sendiri kita sudah disediakan semua tools tentang riset, buku, device, room meeting, dan semuanya disediakan oleh KKU secara gratis. Fasilitas dari KKU. Lanjut Kak. Nah, ini adalah gambaran bus yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi di area KKU sendiri, bus ini ada 4 line bus yang bisa menjangkau sampai area kampus siswa. Jadi kalian nggak usah bingung nih, dari dorm ke fakulti kok jauh banget, ada 1 kilo, 2 kilo. Gimana nih caranya sana? Kalau kita naik Grab tiap hari kan bayar mahal. Kalau kita beli motor juga lumayan pricey. Nah, di sini kita disediakan nih fasilitas transportasi dari KKU, yaitu bus, shuttle bus dari KKU. Jadi ada pos-posnya, jadi kita bisa datang ke pos-pos yang sudah disediakan di peta maps bus ini. Jadi untuk mencapai titik-titik tempat di KKU sendiri, kita semua bisa akses pakai bus KKU. Lanjut Kak. Nah, untuk yang bertanya nih, kan kita di Thailand ya. Gimana nih Kak kalau di Thailand? Susah nggak cari makanan halal? Susah nggak cari tempat sholat kayak gitu kan? Untuk KKU sendiri, alhamdulillah memberi fasilitas untuk Muslim, walaupun kita di sini minoritas. KKU menyediakan beberapa tempat untuk kita beribadah, seperti di Faculty of Education, di Central Library juga ada, terus di beberapa fakulti lain, dan juga di dalam Konken University ada satu masjid kota, yaitu Masjid Konken, dan lokasinya ada di dalam Konken University. Untuk halal food restoran tetap ada ya di area Konken University. Kita memiliki beberapa halal food kantin. Jadi di kantin pusat di kompleks student kompleks kita memiliki halal food stall. Terus di dekat-dekat dorm mahasiswa juga ada beberapa toko, warung atau restoran yang dia juga menyediakan makanan halal. Lanjut Kak. Nah, ini gambaran kompleks untuk makan siang mahasiswa biasanya. Nah, ini di stall yang di foto sebelah ini. Biasa gambarnya seperti ini. Di salah satu stall ini ada stall yang halal food. Jadi kalian nggak usah bingung nih Kak, ada babinya nggak ya? Ini bisa dimakan nggak ya? Kayak biasanya kan kalau kita di kota yang mayoritas non-muslim, kita kan masih bingung ya, kayak halal nggak ya untuk dimakan, kayak gitu. Jadi nggak usah bingung, di Konken University kalian
bisa mendapatkan makanan yang sudah pasti halalnya karena sudah ada logo halal juga. Dan penjualnya juga orang Muslim, jadi tidak usah khawatir. Lanjut, Kak. Untuk health service di sini di dalam kampus kita memiliki rumah sakit umum dan juga terbesar di Konken, yaitu Srinagarin Hospital. Dia salah satu rumah sakit terbaik di Northeastern area. Dan juga untuk misal masalah lain selain sakit, kayak misalkan kalau sakit kan sudah pasti ke rumah sakit ya. Cuman kalau misalkan ada kayak cedera atau yang lainnya, kalian juga bisa datang ke fakultas physical therapy. Di sana kalian bisa bisa ambil masas, terapi cedera dan lain-lain. Jadi untuk fasilitas kesehatan pun di sini lengkap, jadi nggak usah khawatir. Lanjut, Kak. IT Clinic. Oh iya, di IT Clinic. Jadi Konken University sendiri itu memiliki IT Clinic yang mana kalau misalkan kalian butuh software atau hardware untuk device kalian, laptop atau iPad, seperti itu, yang pasti untuk penunjang kuliah ya, kalian bisa datang ke IT Clinic untuk mendapatkan kebutuhan untuk device kalian, misalkan software atau hardware yang mungkin nih laptop saya rusak, saya butuh hardware ini, mungkin kita bisa tanya ke IT Clinic. Dan kalau tidak salah sebelumnya ada teman saya yang dia hardware-nya rusak dan dibawa ke IT Clinic, dan di IT Clinic mereka diganti hardware-nya secara gratis. Jadi kayak semacam fasilitas untuk penunjang kegiatan belajar mahasiswanya. Lanjut, Kak. Ini untuk sightseeing di KKU. Dan sekarang lagi bulan Desember nih, lagi bagus-bagusnya, lagi banyak bunga-bunga bermekaran di Konken, ada Sitan Lake, kita bisa jalan-jalan ke Natural History Museum, Art and Culture Center. Ini juga jadi ada beberapa tempat yang kamu bisa jalan-jalan padahal masih di dalam kampus. Oh ya, ada yang lewat juga yang tadi untuk IT Clinic di Konken University sendiri. Konken University juga memfasilitasi untuk kalian yang membutuhkan device. Jadi Konken University memberikan fasilitas untuk pinjaman device, laptop atau iPad. Cuman kalau iPad itu saya pernah tanya, mereka hanya memberikan pinjaman selama 24 jam. Jadi cuma 1 hari, nggak bisa extend. Tapi kalau untuk device semacam laptop biasanya bisa digunakan sekitar 3 bulan, lalu bisa di-extend seperti itu. Lanjut, Kak. Kalau sightseeing yang ini adalah sightseeing di beberapa lokasi wisata di Konken, bukan wisata juga sih. Ada juga Mall Central Plaza, ada Dam Ubol Ratanadam, Wat Nong Weng. Wat Nong Weng ini adalah salah satu ikonik kota Konken, yaitu dia sebuah temple yang tingginya sekitar 9 atau 11 lantai gitu. Saya kurang ingat. Terus ada juga Tontan Market, Kaohsiung Guangzhou, ada juga King Cobra Village. Nah, King Cobra Village ini lumayan jauh juga dari Konken University. Jadi barangkali teman-teman mau coba nih, pengen tahu gimana sih King Cobra Village itu. Let's go, Kak. Next. Oh ya, tentang accommodation. Jadi ada 2 tipe accommodation di Konken University, yaitu yang pertama campus accommodation. Jadi yang kayak dia dormitory kampus. Biasanya rate harganya sekitar
2.650 sampai 9.000 baht per semester. Tapi itu tergantung fasilitas dari dormitory tersebut ya. Kalau yang dormitory di luar kampus, ada yang mungkin sekitar 1.500 sampai 3.500 per bulan. Jadi bedanya kalau di dormitory kampus kita bayarnya per semester, cuma kalau di dormitory luar kita bayarnya per bulan. Nah, tapi harga-harga dormitory baik di kampus ataupun di luar kampus itu masih exclude electricity dan juga water bill. Jadi kita masih nambah biasanya water bill itu antara 80 baht sampai 200 baht per bulan, dan pemakaian electricity itu biasanya 6 sampai 8 baht per kWh. Jadi biasanya saya sih sekitar nggak lebih dari 50 kWh per bulan. Lanjut, Kak. Nah, ini untuk living cost di sini. Accommodation sendiri kan tadi sekitar, kalau kita di luar kampus ya, itu sekitar 3.000 sampai 5.000 baht per month, tergantung fasilitas dari dormitory tersebut. Kalau untuk saya sendiri, saya dormitory termasuk water bill dan juga electricity itu sekitar 4.000 baht per bulan. Cuman karena saya ada roommate, jadi kita bisa split berdua, jadi kayak 2.000 baht per bulan untuk akomodasi. Lalu makan, biasanya satu kali makan itu sekitar 30 sampai 50 baht per meal. Ya, 30 sampai 50 baht per meal. Jadi bisa di-assume makannya 3.000 sampai 5.000 baht per month. Terus untuk household item itu mungkin biasanya sih banyaknya di awal. Di awal kita kan namanya juga pindahan, apalagi luar negeri kan kita nggak bisa bawa pick up, bawa barang-barang dari rumah. Jadi kita kayak mulai dari awal beli apa? Kayak sapu, beli bantal, beli itu semuanya kayak itu yang berat di awal sih. Cuman kalau udah ya, tapi biasanya dari senior-senior yang lulus, kita biasanya dapat dari kakak-kakak yang misalnya mau balik ke Indonesia nih, aku punya barang ini, ada yang mau nggak? Jadi menurutku household ini kita masih bisa ngetrik sih. Terus waktu internet sendiri di sini harganya sekitar 100 sampai 300 baht per bulan dan itu udah unlimited. Oh ya, untuk rate-nya baht ke rupiah itu sekitar 400 sampai 450 rupiah. Jadi kalian bisa kalikan sendiri karena tergantung naik turunnya rupiah juga. Untuk yang suka ngafe-ngafe nih, biasanya kalau kafe-kafe di sini tuh rata-rata sekitar 25 sampai 60 baht per cup gitu. Jadi menurut saya lumayan reasonable aja harganya. Kalau entertainment ini tergantung pribadi masing-masing ya. Ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka diam di rumah. Jadi itu tergantung pribadi masing-masing. Untuk motorbike rental, sepertinya ada rental. Ya, sekitar 1.500 sampai 2.500. Terus kalau misalkan mau beli motor, biasanya teman-teman di sini tuh ada motor. Kalau kita beli motor bekas itu biasanya rate-nya harga 8.000 sampai 10.000 baht gitu, setahu saya. Lanjut, Kak. Oh, oke. Jadi sedikit overview tentang KKU. Jadi kalian punya gambaran gimana sih KKU, gimana sih hidup di KKU. Untuk program slide selanjutnya tentang scholarship akan dijelaskan oleh Kak Yunus. Jadi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Vini atas materi yang telah disampaikan. Bagaimana nih semuanya? Sudah ada gambaran tentang kondisi di Konkan University?
Atau mungkin masih ada beberapa yang ingin ditanyakan atau masih belum menjawab semua pertanyaan teman-teman di sini? Tenang aja, kita masih ada satu pemateri pada malam hari ini, yaitu materi yang kedua akan disampaikan oleh Mas Muhammad Yunus, Master of Science in Biological Science Program, Konkan University, yang merupakan salah satu awardee ASEAN GMS Scholarship tahun 2022. Kepada Kak Yunus, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Kak. Muka Bisa, Kak. muka saya nampak enggak? Nampak. Ganteng, Kak. Ganteng, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Saat ini sebagai mahasiswa master di ilmu biologi di Fakultas Sains di Konkan University. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Di materi kali ini kita akan fokus pada topik mengenai beasiswanya. Tolong ditampilkan slide-nya. Tunggu sebentar. Oke. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saat ini Konkan University atau KKU semakin bergeliat untuk menjadi kampus dengan skala internasional. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh kampus ini yaitu mengundang sebanyak-banyaknya mahasiswa internasional untuk datang ke sini, apakah itu menjadi mahasiswa, apakah itu pertukaran mahasiswa, magang, atau lain sebagainya. Nah, poin saya adalah ini merupakan peluang yang besar bagi kita dari Indonesia untuk bisa melanjutkan studi di sini. Salah satunya melalui beasiswa ini, beasiswa KKU Scholarship for ASEAN and GMS Countries. Ini beasiswa khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari negara ASEAN dan negara yang dilalui oleh Sungai Mekong, termasuk Cina. Poin yang kedua, beasiswa ini menurut pengalaman saya pribadi itu sangat simple, baik dari sisi persyaratan, kemudian dari sisi tahapan, dari sisi kewajiban-kewajiban tidak ada yang mengikat, seperti tidak harus kembali ke Indonesia, tidak harus di kantor dinas, tidak harus ada pengalaman kerja, dan secara nominal itu cukup besar untuk pengalaman saya pribadi. Jadi di awal saya ingin menjelaskan ini supaya ada semangat yang semakin menggelora dari teman-teman yang hadir malam ini untuk mendaftar beasiswa ini. Oke, bisa dilanjut slide-nya. Ya, ini adapun benefit atau manfaat yang bisa didapatkan tentu saja meliputi uang kuliah, tuition fee. Ini nominalnya ditentukan oleh fakultas masing-masing dan itu full dibayarkan. Kita tidak perlu memikirkannya karena itu nanti akan secara otomatis dibayarkan oleh fakultas. Kita hanya perlu tanda tangan sebagai pengetahuan untuk mengetahui.
Nah, yang kedua, akomodasi dan biaya hidup itu sebesar 120.000 per tahun atau 10.000 baht per bulan, 4 juta sekian lah kalau berdasarkan rate saat ini. Dan kemudian juga ada biaya riset 18.000 baht per tahun. Ada yang dibayarkan per semester, ada yang dibayarkan per tahun, dan ini nanti tergantung kebijakan fakultas, namun nominalnya sama 18.000 baht per tahun. Kemudian travel, tiket pesawat, dan juga untuk perpanjangan visa. Nantinya setelah sampai di sini kita akan perpanjang visa, dan itu biayanya ditanggung oleh beasiswa ini. Nah, pertanyaan yang sering muncul, apakah biaya ini cukup atau tidak? Lagi-lagi, itu seperti dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Vini mengenai kehidupan di sini itu sangat dinamis, dan biayanya ini menjadi relatif tergantung gaya hidup kita masing-masing. Namun saya pribadi, jumlah ini sangat cukup, dan ya kita bisa menabung nantinya apakah untuk riset atau untuk ada kunjungan ke lokasi-lokasi yang perlu kita kunjungi, atau biaya untuk kembali ke Indonesia. Nah, jadi menurut pengalaman pribadi saya, ini nominal sebesar ini sangat-sangat cukup. Nah, untuk mendaftar beasiswa ini diperlukan beberapa persyaratan dokumen. Di antaranya yang pertama yaitu form aplikasi, ini nanti bisa di-download di web beasiswa dan fotonya. Kemudian transkrip akademik, nilai yang berisi nilai kita, kemudian ijazah, sertifikat kemampuan bahasa Inggris, surat rekomendasi, paspor, kemudian surat keterangan sehat, SKCK, MOU, dan dokumen pendukung lainnya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya lebih rinci. Untuk tahapannya, dimulai dengan pendaftaran, kemudian nanti ada seleksi, pengumuman, dan konfirmasi. Untuk seleksi, ini memang menjadi keputusan dari pihak fakultas. Nanti setelah mendaftar, berkas kita akan dinilai oleh pihak fakultas sesuai dengan program yang kita pilih. Nantinya biasanya pada program-program dengan peminat yang sangat banyak itu akan ada interview untuk mungkin untuk memvalidasi formulir dari kita. Namun saya di biologi, pengalaman saya kemarin tidak ada interview. Hipotesis saya mungkin karena pendaftarnya sedikit, dan memang ketika pengumuman cuman berdua waktu itu, Jadi, namun pada program yang lain seperti yang di International College itu mungkin cukup favorit, atau di pertanian dan di beberapa program yang lain, tahapannya mereka ada interview yang menjadi salah satu penilaian sebelum pengumuman beasiswanya dipublish. Ini player sudah pernah kami share sebelumnya, baik melalui sosial media Permita PKU maupun secara pribadi teman-teman pengurus maupun mahasiswa di sini. Mungkin teman-teman yang di sini sudah pernah melihatnya. Sebagian informasi secara umum telah digambarkan melalui player ini juga. Dan
sebagiannya akan kita coba uraikan pada malam ini, kita diskusikan. Oke, lanjut. Adapun program yang ditawarkan, ini bisa dilihat, ada program master itu sebanyak 62, kemudian program doktor ada 56, pilihan fakultasnya sangat beragam, jika dibandingkan dengan kampus saya sebelumnya di Indonesia, waktu S1. Di sini terdapat spesialisasi fakultas yang dimana sangat spesifik. Misalnya ada khusus itu kedokteran gigi, kemudian kesehatan hewan, dan kalau dipisahkan antara keilmuannya, memang dominan kesehatan itu sangat dominan, menjadi benchmark dari KKU kesehatan, sehingga tidak mengherankan bisa dilihat di sini kesehatan menjadi program yang sangat banyak. Dan bagi teman-teman yang malam ini misalnya ada yang dari kesehatan, tentu ini peluang yang sangat baik untuk lanjut studi di KKU. Oke, lanjut. Jika dilihat secara grafik, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun awardi yang berasal dari Indonesia, kecuali pada tahun 2020, di mana itu pandemi COVID, sehingga tentu banyak halangan untuk bepergian, terutama ke luar negeri. Jadi jumlah mahasiswanya sangat sedikit. Namun di tahun 2021 dan apalagi di tahun 2022 peningkatannya luar biasa, bahkan hampir lebih separuh mahasiswa internasionalnya berasal dari Indonesia. Oke. Lanjut. Baik. Sekarang kita coba melihat struktur program yang ada di kampus ini, di KKU, di mana pada dasarnya bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah program yang berbasis riset, full riset, dari awal sampai akhir kita langsung melakukan riset. Kemudian yang kedua adalah kombinasi antara riset dan course. Nah, model yang kedua ini mungkin lazim kita jumpai di Indonesia. Nah, untuk master, program yang risetnya itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang A1, kreditnya sama, namun pengkhususannya ada di risetnya. Jadi yang master tipe A1 itu murni riset. Jadi mereka hanya mengambil course riset dari semester 1 sampai semester berapa nanti mereka selesai, maka mereka hanya melakukan riset. Namun beberapa mahasiswa yang mengambil tipe A1 ini, ada juga yang disarankan untuk mengambil mata kuliah tambahan, ya sekedar yang berkaitan dengan tesis yang akan diteliti atau yang sedang dikerjakan. Namun itu nanti tergantung dari advisor masing-masing. Secara umum yang A1 tesis, berarti murni riset. Kemudian yang A2 itu gabungan antara coursework, ada kuliahnya di kelas, tatap muka bersama profesor, kemudian tesis.
Ini biasanya dibagi tahun pertama itu kuliah, seperti biasa, di kelas, mengerjakan tugas. Tahun kedua, mengerjakan tesis. Ini yang tipe A2. Kemudian yang plan B, untuk master degree yang plan B, itu coursework-nya lebih dominan. Jadi mereka kuliah porsinya lebih banyak, namun ada juga nanti di akhir mereka melakukan riset, namun bentuknya bukan seperti tesis di tipe A, di plan A, namun lebih kepada seperti report. Nah, jadi tetap ke lapangan atau melakukan eksperimen untuk mengambil data, bentuk outputnya itu nanti berupa laporan. Nah, adapun untuk level doktor dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama, tipe 1 itu hampir sama dengan yang master, murni riset. Kemudian tipe 2 itu ada gabungan antara coursework dan riset juga. Namun di sini ada perbedaan kuota dari kreditnya. Ini berdasarkan background dari mahasiswanya. Jika tamatan dari S2, maka kreditnya sekian. Namun jika tamatan S1, maka kreditnya lebih besar. Namun untuk program-program yang ditawarkan di beasiswa ini, sepertinya untuk yang doktoral ya, sejauh pengamatan saya, itu harus S2. S2 dulu, baru melanjutkan ke level doktoral. Nah, selain perbedaan dari karakteristik kuliahnya, output mengenai kewajiban publikasinya juga berbeda. Nah, untuk yang S2, yang plan A itu memiliki kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan yang plan B. Mereka harus mempublikasikan artikel di jurnal yang terindeks Scopus atau TCI. TCI itu indeks yang dari Thailand. Sementara yang plan B itu misalnya cukup hanya melalui proceeding di konferensi. Jadi tidak seperti plan A. Jadi perbedaannya adalah secara umum perbedaannya di struktur perkuliahan dan kewajiban publikasi. Oke, itu untuk program struktur. Selanjutnya, next. Oke, sebagai mahasiswa internasional, tentu kita mendapatkan benefit yang lebih dari sisi interaksi, baik antara kita sesama Indonesia, kemudian kita bersama mahasiswa lokal Thailand, ataupun mahasiswa internasional lainnya. Nah, selain interaksi yang kita lakukan di kelas, kemudian di luar kelas, KKU juga menyediakan wadah seperti yang kami tampilkan di sini. Ini ada 3 event yang diadakan oleh KKU untuk mewadahi interaksi antar mahasiswa internasional. Yang pertama itu cultural trip. Itu seperti field trip, kita ke daerah, kemudian kita melihat masyarakat setempat, cara mereka berinteraksi, cara mereka misalnya bertani, berkebun, melihat keseharian mereka. Kemudian juga ada International Student Day, ini diadakan oleh Konken. Kemudian kerja bakti, gotong royong, ini juga biasanya ditempatkan pada satu lokasi, ditentukan oleh kampus. Kita sebagai mahasiswa internasional serta datang ke situ, kerja bersama-sama, kemudian
ya berinteraksi antara kita dengan mahasiswa internasional lainnya. Lanjut. Ya, selanjutnya ini persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan untuk mendaftar beasiswa ini, kemudian juga untuk studi di KKU. Yang pertama mengenai persyaratan, perlengkapan persyaratan. Lanjut slide-nya. Iya, dalam sepertinya kita sudah memiliki konsensus umum, pengetahuan umum bahwa setiap melakukan apapun, perencanaan menjadi hal penting. Nah, termasuk dalam mendaftar beasiswa ini. Jadi, yang pertama itu kita harus memperhatikan waktunya, deadline-nya kapan, kemudian perlengkapan persyaratannya bagaimana, karena dari sisi persyaratan, jika dilihat jenisnya itu kan berbeda-beda. Ada yang perlu di awal, ada yang perlu misalnya bertahap. Nah, jadi perlu diatur waktunya, jangan sampai beasiswa waktunya sudah lewat, persyaratan belum selesai, sehingga tidak bisa mendaftar. Jadi harus misalnya membuat paspor itu kan persyaratan dasar, hampir semua beasiswa rasanya mempersyaratkan paspor. Nah, jadi itu bisa dikejar di awal sebelum atau sambil melengkapi persyaratan-persyaratan yang lainnya. Kemudian yang penting juga adalah masalah budget. Karena persyaratan ini semua hampir semuanya itu kita berbayar. Baik untuk pemberkasan, baik untuk transportasi, terlebih ya juga kita tahu ya praktik-praktik di negara kita ini kadang banyak biaya yang tidak terduga. Nah, ini juga perlu dipersiapkan di awal sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian penerjemahan dokumen bagi yang ijazahnya atau transkripnya masih berbahasa Indonesia mungkin bisa diterjemahkan. Namun jika yang sudah ya lebih baik, alhamdulillah. Untuk beasiswa ini seingat saya tidak perlu penerjemah tersumpah atau yang ofisial, mungkin bisa minta bantuan temannya yang bagus bahasa Inggrisnya, bisa diterjemahkan dan mendapatkan stempel atau cap dari kampusnya. Selanjutnya itu riset plan. Riset plan ini tidak perlu detail, tetapi ada ide besar yang ditawarkan dari teman-teman, terutama yang master degree yang plan A tadi yang berbasis riset, yang tesis. Karena dari pengalaman ada beberapa teman yang setelah sampai di sini riset plan-nya itu berubah 100%. Karena misalnya mengikuti proyek dari advisor, proyek riset, mau tidak mau ya judul dan metode semuanya berubah. Namun ada juga yang diubah sebagian, misalnya tujuannya, atau metodenya, atau lokasi risetnya. Jadi jangan takut bahwa riset plan itu mutlak harus diimplementasikan, tidak. Namun juga jangan remeh, karena ini adalah bahan utama nantinya yang akan kita diskusikan ketika pertama kali bertemu dengan advisor. Jangan pula nanti pas ketemu hanya diam, kemudian tidak tahu apa-apa, itu kan sangat-sangat dari sisi posisi tawar itu kan sangat lemah. Jadi ada baiknya juga kita sudah memiliki ide yang gambaran umum seperti apa masalahnya, kemudian metodenya bagaimana,
lokasinya di mana, sehingga diskusi itu menjadi berjalan dengan baik. Ada input maupun dari advisor, kemudian dari kita juga. Nah, untuk motivation letter, seingat saya ini juga tidak terlalu detail dan panjang, cukup setengah atau 1 halaman kalau saya tidak salah itu dari formnya, dan isinya juga tidak perlu yang bahasa yang berbunga-bunga, cukup ceritakan apa yang menjadi tujuan kita ke depan, kemudian apa yang kita lakukan saat ini. Ya, kita tahu ada banyak referensi, ada banyak format yang bertebaran dimanapun mengenai motivation letter ini. Tetapi masing-masing kita itu kan memiliki perspektif, memiliki insight yang berbeda terhadap satu hal. Nah, jadi itu bisa menjadi nilai jual yang unik yang membedakan kita dengan aplikan yang lain. Misalnya, bagi yang sudah bekerja, bisa mulai dengan ingin meningkatkan kapasitas diri misalnya, di mana nanti tentu akan berdampak positif terhadap institusi, kapasitas institusi juga meningkat, misalnya begitu. Selanjutnya itu surat rekomendasi. Surat rekomendasi formatnya juga sudah ditentukan, jadi nanti kita meminta bisa dosen, bisa. Nah, kalau saya kemarin itu ada 2, yang satu dari dosen, yang satu dari atasan di tempat kerja. Seingat saya itu tidak secara rinci tidak dijelaskan siapa saja yang bisa memberikan. Cuman pertimbangan saya ketika itu, dengan 2 profesi yang berbeda, mereka bisa memberikan sudut pandang yang berbeda, sehingga ketika komite membaca recommendation letter itu memiliki pandangan yang utuh terhadap saya di satu posisi ketika menjadi mahasiswa, satu posisi ketika menjadi pekerja. Jadi ada cerita yang utuh pertimbangan saya. Dan TOEFL atau IELTS ini memang tidak terlalu tinggi. Untuk master itu 470, dokter itu 500. Dan persyaratan-persyaratan lainnya, jika ada artikel misalnya, jika ada sertifikat, nah itu bisa dilampirkan, itu bisa menjadi nilai tambah. Selanjutnya persiapan mental, berdoa tentu saja, jika kemudian meminta doa ke orang tua atau keluarga kita. Selanjutnya belajar tentang budaya-budaya Thailand yang umum. Ada banyak perbedaan dari sisi makanan misalnya, kemudian pakaian, kemudian dari sisi kehidupan keagamaan dan pergaulan, itu sangat berbeda, namun tidaklah terlalu kontras. Dan saya rasa teman-teman di sini jika sudah sampai di sini akan bisa menyesuaikan dengan cepat. Kemudian yang terakhir itu skenario terburuk. Jadi jangan jatuh ketika misalnya nasib buruk, misalnya gagal. Mungkin di periode berikutnya atau beasiswa yang lain bisa menjadi peluang lainnya untuk teman-teman. Oke, lanjut. Ya, itu tadi terakhir penjelasan dari kami. Ini merupakan kontak dari Permita PKU. Dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih banyak Mas Yunus atas pemaparannya. Itu dia tadi teman-teman pemaparan dari materi yang terakhir dari kita pada malam hari ini. Namun tidak berhenti di situ, kita masih ada sisi yang lainnya. Oke, mungkin teman-teman operator bisa bantu untuk nampilin lagi beberapa poin kontak us yang tadi. Oh ya teman-teman, sekedar informasi jika memang setelah webinar nanti, setelah sharing session tadi nanti nih, teman-teman bisa menghubungi beberapa kontak dari kami, misalnya di IG Permita konken.official di Instagram dan juga ada di Facebook, dan bisa klik juga Linktree-nya karena di Linktree bakal banyak ada informasi yang bisa teman-teman dapatkan seperti itu. Oke, terima kasih untuk operator. Untuk selanjutnya teman-teman kita masuk pada sesi yang selanjutnya. Oh ini ada tampilan dari IG kita teman-teman, bisa dilihat. Followersnya kalau teman-teman follow tambah banyak lagi nanti. Lalu ada juga di Facebook. Oke, ini dia. Dan ini dia tampilan dari Linktree kami. Jadi ada beberapa informasi, bahkan jadwal bus juga teman-teman kami taruh di situ ya. Ada beberapa informasi juga. Dan ini pengurus dari Permita Konken untuk periode sekarang. Bisa lihat tadi ada Mas Fatoni, Mas Yunus juga, Mbak Vini, yang salah seorang pengurus dari Permita Konken University periode 2022. Oke, langsung saja. Kita masuk ke sharing session kita. Teman-teman operator bisa dimatikan. Oke, terima kasih banyak. Kita langsung sharing session teman-teman. Di sini sharing session, teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Boleh banget silakan bertanya dengan raise hand. Jadi kami mungkin akan menanggapi dan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang raise hand aja. Seperti itu. Jika memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa terakomodir, bisa langsung nanti ditanyakan ke Instagram kami atau kontak us tadi yang kami telah beritahu. Oke, kita mulai. Wah, ini langsung banyak nih. Pertanyaan ya? Iya. Mungkin lebih baiknya juga ya ini Mbak Zahro, kalau misalnya bertanya nanti bisa on cam gitu kan. Biar kita tahu. Biar kita tahu bahwasanya siapa yang ngomong ini ya kan. Iya, iya. Oke, langsung Kita saja. mulai dari pertanyaan yang pertama dari Kak Yuni Rustining. Silahkan on cam dan di unmute, Kak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf, Kak, kali ini saya belum bisa on cam karena kurang kondusif. Jadi mohon izin untuk off cam terlebih dahulu. Oke, oke. Lanjut, Kak. Silakan bertanya. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Yuni Pangestu. Saya dari UNESA Surabaya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh dijawab oleh Kak Yunus atau Kak Vini. Jadi di sini saya akan bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, menurut Kak Vini atau Kak Yunus, culture shock apa yang dirasakan dan membedakan kuliah di Thailand dan di Indonesia, terutama sistem pembelajaran di perkuliahan. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah apabila kita memilih kelas reguler, bahasa pengantar yang digunakan dalam perkuliahan, apakah menggunakan full bahasa Thailand atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan Mbak Yuni. Mungkin kita langsung aja. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, saya langsung serahkan ke Mbak Vini. Lalu pertanyaan yang kedua bisa dijawab oleh Mas Yunus. Oke, silakan Mbak Vini untuk pertanyaan pertama dijawab. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama tentang culture shock ya. Culture shock sendiri yang saya rasakan di Konken University, terutama maksudnya di Thailand. Untuk culture shock sih, sistem pembelajarannya sedikit berbeda dengan Indonesia, terutama tenaga pengajarnya. Jadi dosen di sini itu lebih friendly, terus sangat on time, sangat detail, dan sangat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi kita. Gitu. Dan saya jawab sedikit juga untuk bahasa pengantar juga di sini oke. Untuk bahasa pengantar kelas reguler pun kita juga tetap menggunakan bahasa Inggris. Jadi nggak usah khawatir untuk susah beradaptasi atau bagaimana belajar di sini, karena Konken University siap mensupport mahasiswanya 100%. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Mbak Vini atas jawabannya. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi kepada Mas Fatoni. Silakan Mas. Mas Yunus, mohon maaf, Mas Yunus. Oke, untuk culture shock, baik dari saya ataupun dari teman-teman yang lain, ketika kita berdiskusi, untuk di sistem pembelajaran hampir tidak ada yang kendala berarti, Mbak Yuni, karena lebih demokratis ya di sini kalau yang saya rasakan. Jadi ada kebebasan untuk memilih research interest, kemudian memilih advisor, kemudian juga lokasi riset, apakah di Indo atau di sini, itu sangat-sangat demokratis dan betul-betul diarahkan ke scope yang luas gitu. Maksudnya wawasannya itu sudah internasional, jadi segala hal, apakah itu referensi, apakah itu misalnya nanti ada penguji dari luar, nah biasanya dari US atau UK yang menjadi koneksi dari advisor kita. Jadi memang diarahkan untuk ke scope yang global untuk sistem pembelajaran. Jadi teman-teman yang saya tanya memang untuk pembelajaran tidak ada kendala yang berarti. Mungkin di luar perkuliahan seperti kehidupan sehari-hari, di awal-awal mungkin biasalah, misalnya makanan, kemudian pergaulan dengan yang sangat berbeda. Namun seiring berjalannya waktu itu bisa teratasi dengan baik. Nah, untuk yang kedua, untuk yang bahasa pengantar, untuk program-program yang ditawarkan di beasiswa ini, walaupun itu reguler, tetap dominan itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Walaupun nanti ada peluang juga untuk bergabung dengan mahasiswa Thai, mahasiswa lokal, namun itu tetap menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vini dan Mas Yunus untuk jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dayat. Bisa di-unmute, silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Dayat, Universitas Asal UIN Alauddin Makassar. Untuk pertanyaannya sedikit, mungkin lebih sederhana, untuk lebih mengarah ke research plan. Apakah sebaiknya kita membuat research plan itu dalam satu paragraf, tapi sudah include semuanya, ataukah kita membuat beberapa paragraf secara terstruktur? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan Kak Dayat. Ini untuk pertanyaan ini apakah mau dijawab oleh Mbak Vin atau Mas Yunus? Bisa dua-duanya. Mau dua-duanya ya? Oke. Jadi ada dari sains, dari sosial. Oke, langsung saja ke Mas Yunus dulu yang pertama. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Dayat. Secara tertulis, aturan itu memang tidak di-mention, tetapi kalau pengalaman saya buat satu paragraf, sudah meliputi permasalahan, kemudian metode secara umum, lokasi juga disebutkan, kemudian nanti terakhir itu saya jelaskan output yang diharapkan. Nah, jadi kalau bisa digabung itu menjadi satu paragraf yang utuh, saya rasa itu lebih bagus supaya pesannya dapat tersampaikan dengan efektif gitu dan efisien. Sekian.
Oke, terima kasih banyak penjelasannya Mas Yunus. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab sama Mas Yunus saja ya? Cukup sama Mas Yunus saja ya? Oke, kita lanjut Oke. ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, nanti mungkin untuk sebelum lanjut pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan tadi dari kolom chat. Mungkin kita bakal mengakomodir untuk yang pertanyaan lewat chat di akhir ya teman-teman. Kita memberikan kesempatan untuk teman-teman yang sudah raise hand. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mbak Heraren. Oke, silakan Mbak Heraren. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya itu Royan dari Universitas Pajajaran. Sebelumnya aku pengen nanya nih Kak, untuk yang jurusan ya, yang Faculty of Fine and Applied Arts, itu kira-kira peminatnya itu banyak nggak sih untuk jurusan itu? Karena sebelumnya mohon maaf karena aku sendiri juga baru tahu tentang kakao ini dari teman aku yang orang Thailand, jadi baru juga nyari tahu, dan aku juga pengen nanya kira-kira tuh kalau fakulti itu yang arts itu kira-kira itu pembelajarannya apa ya, karena kan aku ini asalnya jurusan media, apakah ada kesamaan sama fakulti ini gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Terima Mbak kasih, Hera Mbak Hera, atas pertanyaannya. pertanyaannya. Bisa langsung dijawab oleh Mbak Vini. Oke, Mbak silakan Vini. Mbak Vini. Silahkan. Oke, untuk Faculty of Fine and Applied Arts, menurut saya untuk masalah peminat, kita sendiri kurang tahu ya Kak, karena kadang itu preferensi tiap fakultas masing-masing, dan kebetulan mahasiswa kita, maksud saya mahasiswa dari Indonesia pun, belum ada awardee yang di Fine Applied Arts. Menurut saya kalau untuk program studinya di Fine Applied Arts itu seperti lebih ke karya karya seni, misalnya semacam kayak lukisan, pahatan, atau mempelajari tentang culture di Thailand, itu arts di Thailand itu seperti apa, macam itu. Tapi kalau menurut saya, selagi dia membuka beasiswa, masih worth untuk dicoba. Karena kita kan belum pernah tahu siapa yang pernah lolos itu. Barangkali pertama kali daftar dan pertama kali menjadi awardee. Itu keren sekali menurut saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vini atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan dari Kak Iqbal Reza. Oke, silakan bisa on cam, Kak. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Kak. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Iqbal, saya dari Semarang. Saya mau tanya ke Kak Vini untuk beberapa hal sih. Yang pertama, ketika di sana, apa opsi pekerjaan lepas atau mungkin yang bisa jadi sumber pendapatan tambahan yang mungkin bisa support untuk daily life kita. Kemudian yang kedua dari pengalaman Kakak, SKCK yang dipakai kan kalau dari kita kan banyak, ada yang dari Polres, ada yang dari Polda. Nah, itu biasanya dari tingkat apa gitu loh. Kemudian yang ketiga, is it always startup, atau misalnya kita ngajuin riset itu harus yang basicnya, oh kita mau bangun startup, atau kita bisa pilih riset siap risetnya murni tapi bukan riset terapan. Itu sih. Makasih Kak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Silahkan bisa dijawab langsung oleh Mbak Vini. Silahkan. Oke, yang pertama tadi pertanyaannya tentang apa? Saya lupa. Yang pertama tadi tentang kira-kira ada apa kerjaan untuk tambahan untuk income gitu enggak? Oke, terima kasih. Untuk pekerjaan atau mencari uang tambahan, kebetulan untuk awardee KKU sendiri kan sebenarnya tidak boleh terikat kontrak kerja. Cuman kita masih bisa mencari freelance. Dan kadang juga di Konken University sendiri menyediakan beberapa job vacancy dari maksud saya under university, seperti yang barusan tadi ada lowongan untuk kayak job chit chat, jadi kita bisa ngajak ngobrol staff-staff di KKU dengan cara memakai bahasa Inggris, jadi supaya staff-staff ini juga upskill mereka dalam bahasa Inggris, itu kita bisa dapat bayaran sekitar 50 baht per jam. Jadi untuk durasi 2-3 kali per minggu, dan
selama 2-3 bulan gitu. Jadi kan lumayan juga untuk tambahan penghasilan, atau mungkin kalian bisa punya skill digital marketing, jadi kalian bisa freelance di job-job freelance seperti itu. Kalau untuk pekerjaan di onsite sendiri, saya rasa itu kurang memungkinkan, karena untuk fakultas saya sendiri, karena saya plan B, jadi by course dan mengerjakan AS, jadi kayak setiap hari kita ada kelas, ada kegiatan yang lain, jadi kayak itu sangat tidak memungkinkan untuk kita kerja onsite. Dan untuk pertanyaan kedua tentang SKCK, pengalaman saya dulu, saya menggunakan SKCK Polsek untuk pendaftaran. Dan menurut saya itu sudah cukup, karena SKCK Polsek pun sudah ada bilingual, sudah ada bahasa Inggris, dan kalian tinggal request ke Polsek bahwa tujuannya adalah for applying scholarship. Jadi karena biasanya di kepolisian itu mereka nggak akan menuliskan bahasa Inggris kan, jadi kita harus request sendiri. Saya mintanya ini Pak ditulis secara ini, kalian tulislah kebutuhannya apa. Tapi menurut saya Polsek pun sudah bisa lolos karena saya sendiri sudah ada di sini sekarang. Tapi nanti kalau misalkan kalian sudah keterima untuk apply visa, kalian harus ke SKCK Polda. Jadi berbeda. Kalau hanya untuk pendaftaran, menurut saya SKCK Polsek itu sudah cukup. Dan untuk pertanyaan ketiga tentang riset plan, ya itu riset plan sih tergantung preference fakulty masing-masing. Untuk fakultas saya sendiri MBA bisnis kan ya, tapi bukan berarti selalu kita harus punya ide tentang startup atau tentang digital business yang sekarang lagi up ya, lagi famousnya. Dulu saya mengajukan riset tentang pengembangan bisnis tourism di Indonesia setelah pasca COVID. Jadi itu menurut saya adalah judul yang lumayan simple, tapi ada nggak manfaatnya? Menurut saya riset plan yang bagus adalah judul yang simple, tema yang simple, tapi ada dampaknya, ada manfaatnya untuk orang banyak. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih banyak Mbak Vini atas jawabannya. Oke, kita langsung lanjut ya teman-teman ke Mas Dimas Maulana. Silakan Mas untuk on cam dan unmute dan berikan pertanyaannya. Halo, Mas Dimas Maulana. Halo, Mas Dimas Maulana. Silakan unmute dan on cam. Oke, untuk kita langsung next dulu ya teman-teman. Lanjut ke Mbak Novianti Nurmala. Silakan Mbak Novianti Nurmala, berikan pertanyaannya. Oke, sulit suara saya sudah terdengar dengan jelas kan? Clear Mbak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, menurut pengalaman dari Kak Vini maupun Kak Yunus, atau kakak-kakak yang mendapatkan award dari beasiswa ini, program master apa sih yang paling favorit, atau mungkin ya nanti bakal ada tahap interview, dan menurut kakak-kakak apakah plan ini kan tadi ada plan A dan plan B ya, untuk plan A dan plan B ini menurut kalian itu lebih baik yang mana, atau kalian lebih lebih ke yang mana gitu plannya, dan untuk kewajiban dari beasiswa ini tuh apa aja sih Kak kewajibannya atau tuntutan-tuntutan dari beasiswa ini? Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Mbak Novian. Ini untuk pertanyaan ini saya berikan kesempatan ke Mas Yunus untuk menjawab. Silakan Mas Yunus. Oke, terima kasih. Tapi saya agak miss yang pertanyaan pertama, yang itu favorit Mas. Major program ya, master apa yang paling favorit di Konken University, terutama untuk case SNJMS ini, yang paling favorit kira-kira? Gitu. Ya, indikasinya mungkin yang interview aja ya, yang ada interview ya. Jadi kalau yang tidak ada interview kan tidak ada masalah berarti kan, cukup pemberkasan kemudian pengumuman. Nah, sepanjang pengamatan saya itu, nanti mungkin saya ditambahkan Mbak Tin, International College
itu ada interview. Kemudian agri, yang pertanian, ya kita juga tahu ya pertanian merupakan keunggulan dari Thailand. Nah, jadi ada interview juga di pertanian. Kemudian medisin. Nah, di medisin, di kesehatan itu juga ada interviewnya. Nah, untuk yang kedua, yang plan A atau plan B lebih baik yang mana? Kalau saya yang plan A, A2, jadi gabungan antara course 1 tahun, kemudian tahun berikutnya baru riset. Itu kembali ke kita, di mana kita apa yang ingin kita perkuat. Karena dari sisi kredit ini kan sama 36 yang untuk master ya, kredit sama, kemudian nanti apa namanya itu poinnya juga sama, nanti dipecah per semester, semuanya akan sama, cuman perbedaannya itu di struktur perkuliahan saja. Bagi yang misalnya lebih suka di lab atau lebih suka di lapangan, lebih suka di depan laptop menulis lain sebagainya, bisa pilih yang A1 yang tesis saja, yang murni riset. Atau misalnya mau yang ada kuliahnya juga, bisa yang A2 atau yang B. Nah, itu kira-kira pertimbangan utamanya. Kemudian kewajiban dari beasiswa itu seperti yang saya mention di awal, bahwa ini beasiswa sangat demokratis, sangat bebas ya, tidak ada kewajiban seperti beasiswa seperti yang cukup terkenal itu LPDP, di mana kita harus ya banyaklah kewajibannya itu, atau beasiswa dari negara-negara maju lainnya yang mempersyaratkan hal-hal lainnya. Tetapi beasiswa ini tidak ada sama sekali. Jadi setelah kuliah, di dalam perkuliahan pun kita tidak ada yang perlu dilakukan, kecuali harus tamat 2 tahun untuk master, lebih dari 2 tahun ya biaya sendiri. Itu saja. Dan ya, sudah. Oke. Terima kasih banyak Mas Yunus atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Vin atau tidak, Mbak? Oh ya, tambahan sedikit dari saya. Dari insight saya ya. Dari pengalaman tahun lalu itu yang sangat keras battle-nya itu di KKBS dan MBA CGSM. Jadi dua MBA ini, yang satunya MBA dari KKBS dan MBA dari College of Local Administration, tahun belakangan itu peminatnya cukup banyak ya, dan saya rasa tahun ini juga cukup banyak. Jadi harus kalian persiapkan matang-matang gimana risetnya, gimana motivation letter, apa yang membuat tunjukkan bahwa apa yang membuat diri kalian itu lebih spesial dari orang lain. Jadi interviewer itu tahu, oh ini anak ini worth it untuk kita kasih scholarship. Gitu. Terus untuk saya nambahi dari Mas Yunus tadi yang soal syarat dari beasiswa ini. Syarat kita lulus dari Konken University, kita juga diharuskan untuk upload jurnal internasional, semacam di Skopas kayak gitu. Jadi itu lumayan juga ya, lumayan berat sedikit, tapi tetap harus kita pas gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Mas Yunus dan Mbak Vina atas jawabannya. Kita langsung lanjut ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa datang dari Mbak Ratnasari. Silakan Mbak. Silakan on cam dan halo. Oke. Selamat malam. Minta maaf sebelumnya, boleh tidak on cam, soalnya kondisinya agak kurang kondusif. Oke, Ya, silakan. Ya, minta maaf ya. Suaranya sudah jelas? Enggak.
Udah jelas, Mbak? Sudah. Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan, tadi dari yang sudah di-state di awal kan, kalau misalnya saya tidak salah dengar kan untuk pematerinya tadi bekerja ya, sudah ada pengalaman kerja sebelumnya. Nah, apa yang memotivasi kalian, apa yang membuat kalian itu berpikir bahwa, aku mau ini dong, mau ngambil beasiswa dong, gitu. Padahal kan kita udah kerja nih. Terus pada akhirnya, at that time, kita memutuskan untuk, saya ingin S2 nih. Nah, itu kan nantinya dengan motivasi itu kan kita bisa memasukkannya juga ke motivational letter kita. Kayak gitu. Nah, untuk yang kedua itu, kebetulan kan saya sama kayak pemateri yang kedua. Pengennya nanti ngambil beasiswanya yang Magister of Business Administration. Karena memang relate dengan atau linear dengan S1 saya. Bisnis MBA gitu. Untuk yang tahun kemarin kan, untuk tahun kemarin itu mbaknya state kalau misal ada interview ya di yang fakultas administration and accountancy ya kalau nggak salah ya, yang untuk MBA-nya ya. Nah, itu kira-kira untuk garis besarnya atau scope interviewnya itu tentang apa sih? Kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Vini dulu. Silakan. Untuk pertanyaan pertama itu tadi tentang kenapa sih kok kita udah kerja tapi kita resign lebih memilih scholarship. Menurut saya nggak ada ruginya gitu kalau kita mengupgrade diri supaya kita juga bisa mendapatkan kehidupan yang kita inginkan gitu. Jadi menurut saya kenapa saya ambil lanjut master, ambil scholarship bahkan sampai ke luar negeri, karena saya mikir kalau saya tetap di zona nyaman saya, yang saya dapat adalah hanya ini saja. Saya nggak dapat hal yang bisa melebihi kapasitas saya. Kalau saya bisa mendapatkan scholarship, apalagi di luar negeri, saya bisa ketemu orang-orang baru, saya bisa ketemu, ya, Mbak Emma. Saya bisa lihat bagaimana sih di luar negeri itu, bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka belajar, bagaimana tentang pekerjaan di sana, bahkan sampai bagaimana tentang environment kerja di sini. Jadi kayak saya belajar banyak hal baru yang menurut saya ini worth untuk saya pelajari sekarang. Dan untuk pertanyaan kedua tentang interview di MBA, sebelumnya MBA itu setahu saya ada 4 MBA di Konken University. Yang pertama adalah di Fakultas KKBS, Konken Business School, yaitu Business and Accountancy. Yang kedua di fakultas saya sendiri, MBA di College of Local Administration, bukan, College of Management Business, College of Graduate Study in Management. Oke, maaf saya karena terlalu banyak college. Lalu yang ketiga adalah di Konken International Faculty, KKUIC. Lalu yang terakhir adalah di graduate school. Kebetulan semuanya ini ada interview, semuanya di keempat fakultas ini ada interview. Cuman yang kemarin itu interviewnya amat sangat ketat karena pesaingnya banyak nih ya, pesertanya banyak. Itu ada di KGBS, kalau tidak salah kemarin yang kepanggil interview sekitar 8 orang. Dan di CGSM itu 5 orang. Dan yang lolos hanya 2 orang per fakultas. Nah, kalau lihat antusiasme teman-teman tahun ini sepertinya kurang lebih juga akan ada battle keras di KKBS atau CGSM. Begitu. Terima kasih. Oh iya, tadi untuk pertanyaan tentang interview ya. Pertanyaan di interview itu secara garis besar
interviewer akan menanyakan tentang kenapa kamu memilih beasiswa ini. Lalu apa yang kamu harapkan dari beasiswa ini? Yang ketiga adalah bagaimana riset plan kamu? Tujuan kamu apa? Apa yang ingin kamu capai dari riset plan kamu itu? Lalu tentang motivasi kamu. Kenapa kamu ingin melanjutkan studi ke master degree atau doctoral degree, terutama di Konken University. Lalu mungkin pertanyaan general seperti latar belakang kamu, background working experience, atau pengalaman-pengalaman yang bisa kamu ceritakan. Cuman saran dari saya, ceritakan seperlunya, ceritakan hal-hal yang menurut kamu itu bisa kamu banggakan, tapi jangan berlebihan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, Mbak Vin. Oke, selanjutnya ini kita ke Mbak Ratnasari ya? Tadi udah. Oh, tadi udah ya? Oh ya, oke. Silakan Kayaknya di ini belum ya. di lower hand ya? Iya, Oke, lower hand ya, Mbak ya. terima kasih ya untuk jawabannya. Selamat Ya, Mbak. malam. Ya, Mbak. Lanjut ke Mbak Fatima Rima Andini. Oke, Mbak, silakan Mbak pertanyaannya. Harus bertanya lagi. Gue panik anjir. Selamat malam. Apa suaranya bisa terdengar, Kak? Halo? Sudah kedengaran, Iya, Mbak? sudah kedengaran. Clear? Silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih, Kak, atas kesempatannya dan terima kasih banyak kepada pemateri. Alhamdulillah dapat banyak pengetahuan, pengalaman, dan insight baru. Ya, izin sebelumnya saya Rima dari Universitas Binawan yang semoga untuk di tahun 2003 ini bisa ikuti KKU, dan izin bertanya dan konfirmasi ke Kak Yunus dan pertanyaan pertama dari Mbak Yuni ya Kak, terkait tentang bahasa yang akan digunakan saat pembelajaran, karena kalau saya tidak salah gitu ya Kak, dari website itu tertulisnya walaupun course-nya itu regular bisa di-apply dengan internasional gitu. Khawatirnya misalnya kebetulan saya jika dikasih kesempatan dan dikasih jalannya gitu ya bisa di public health dan dia itu juga internasional, apakah nantinya akan juga belajar yang berbahasa yang reguler gitu, karena kebetulan nanti akan apply di mayor di nutrition community kayak gitu Kak. Jadi untuk yang course-nya itu pada saat kita pilih memang yang bisa dua-duanya atau memang full English gitu. Karena tadi kan kalau dari Kak Yunus nanti kita bisa masuk ke yang lokal. Khawatir saya salah dengar juga gitu ya. Khawatir tadi salah dengar, misalnya masa kita udah masuk yang emang kelas inter, tapi nanti bisa di lokal masuk yang regular gitu. Jadi mungkin izin konfirmasinya yang itu, kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Yunus. Silahkan Mas Yunus. Oke, terima kasih. Ya, untuk program yang international program, jangan khawatir, itu 100% English. Nah, cuman yang tadi saya bilang untuk Mbak Yuni itu yang reguler. Yang reguler itu yang ditawarkan di beasiswa ini pun menggunakan bahasa pengantar Inggris. Tetapi ada beberapa teman karena dia gabung kelasnya, karena kelas reguler, adalah beberapa kelas, tidak semua, gabung dengan mahasiswa lokal, dan ya kita tidak juga bisa menentukan ini ya, ibaratnya teman-teman kelas. Nah, jadi itu sudah ditentukan oleh fakultas dan level bahasa Inggris mereka kan berbeda-beda. Jadi terkadang dosennya itu menggunakan dua bahasa. Jangan khawatir, bahasa Thai itu perlu, cuman ya dasar-dasar saja, tidak perlu yang ibaratnya harus fasih bahasa Thai, enggak perlu. Jangan khawatir, program-program yang sudah ditawarkan itu memang bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Namun dalam beberapa kasus saja sebetulnya ada dalam kelas yang
bergabung dengan mahasiswa lokal, mahasiswa Thai. Itu saja, Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Yunus atas jawabannya. Udah clear ya Mbak Fatima ya? Oke, siap. Oke, kita teman-teman karena udah nggak ada yang raise hand lagi, kita langsung menuju pertanyaan lewat kolom chat ya. Ini ada pertanyaan tadi dari Kak Kai, tapi ini sebenarnya pertanyaan tadi udah dijawab juga sama Mbak Vini ya, mengenai persiapan research plan dan pertanyaan ketika interview apa aja. Oke, kita lanjut langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Kak Farazila Pohan. Itu gimana Mbak Zara pertanyaan? Ya, saya ingin bertanya Kak, untuk skor TOEFL itu skornya berapa ya? Soalnya yang saya baca untuk skor TOEFL itu 400. Sedangkan Mas Yunus tadi mengatakan untuk skor TOEFL itu 470 untuk master dan 500 untuk dokter. Oke, mungkin Mas Yunus bisa menjawab pertanyaan ini. Silahkan Mas. Iya, nanti tolong dikonfirmasi juga Mbak Pin. Seingat saya ya itu kan ada yang TOEFL untuk pendaftaran program yang beasiswa ini, kemudian ada yang active recruitment, kemudian ada yang TOEFL untuk graduation. Nah, seingat saya memang ya sekitar 400 atau 470 gitu. Jadi tidak poin-poinnya sebetulnya di bawah 500, dan bagi saya yang waktu itu sebagai pemula rasanya bisalah mengejar skor tersebut. Itu sebetulnya poin yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa poin skor TOEFL-nya itu tidaklah terlalu tinggi jika dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa yang lain gitu. Oke, Mbak Vin. Oke. Mungkin bisa kami bantu juga Mas Yunus ya. Ya, untuk, siap. Oh ya, untuk sekedar informasi teman-teman, sebenarnya beasiswa Asian GMS ini agak tricky. Dalam artian karena yang nyeleksi nanti teman-teman itu bukan Asian GMS-nya. Kalau misalnya kita berkaca dari LPDP punya panitia LPDP-nya yang menilai. Sehingga memang secara keseluruhan bakal ditangani oleh komite LPDP. Sedangkan kalau Asian GMS sebagai lingkup beasiswanya yang menyeleksi nanti, dokumen akan terkumpul di Asian GMS, maaf, dan bakal disebarkan di masing-masing jurusan. Dan masing-masing jurusan bakal yang menilai. Dan agak trikinya kadang, walaupun standar Asian GMS 400, tetapi standar jurusan itu 475, berbeda-beda, 500. Jadi itu, jadi teman-teman harapannya bisa mengkonfirmasi langsung ke jurusan masing-masing. Gimana cara konfirmasinya? Silakan buka websitenya. Kalau misalnya ketik aja nama jurusannya apa atau fakultasnya, dan konfirmasi langsung melalui email itu boleh banget. Biar tahu secara pasti. Dan karena memang itu agak trikinya teman-teman, jangan terkecoh dengan 400. Jangan. Karena yakin dan percaya ketika teman-teman misalnya keterima, bakal diminta sekitar 475 ke atas atau 500 ke atas. Kalau untuk TOEFL ya, untuk IELTS sekitar 5,5 atau 6, seperti itu. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan teman-teman. Tadi udah terjawab ya. Ini ada lagi, bawahnya lagi. Ya. Dari Kak Dimas. Ini dari Kak Dimas. Oh, tadi Kak Dimas yang res. Ini saya bantu bacanya. Permisi Kak, mau tanya. Kebetulan saya kan majornya arsitektur. Apakah Faculty of Architecture available di scholarship ini? Jika available, menurut pendapat kakak-kakak, apakah baiknya kita ada komunikasi terlebih dahulu sebelum apply scholarship ke dosen-dosen yang kita interest di sana, sesuai minat research kita sebagai contoh, saya yang minat di sustainable architecture. Terima kasih. Intinya mungkin poinnya adalah pertama, apakah beasiswa arsitektur ini ada buka di Asian GMS? Terus yang kedua, apakah bisa kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada dosen yang punya minat yang sama, riset yang sama seperti itu. Ini mungkin bisa dibantu dijawab sama Mbak Vini. Silakan Mbak Vini. Oke, saya bantu jawab pertanyaan dari Kak Dimas tadi. Untuk program arsitektur sendiri, biasanya sih ada ya di ASEAN GMS Scholarship. Cuman sepertinya tahun ini dia Fakultas Arsitektur tidak membuka scholarship untuk tahun ini. Cuman kalau untuk persiapan mungkin mau apply tahun depan atau bisa coba
lihat di active recruitment, jadi ada program rekrutmen lain dari KKU, yaitu active recruitment. Biasanya ada beberapa fakultas yang dia membuka scholarship. Coba nanti dicek aja kalau misalkan KKU sudah membuka active recruitment, apakah arsitektur dia membuka scholarship atau tidak. Dan untuk applying, apakah kita harus pendekatan ke dosen dulu atau enggak? Menurut saya, untuk daftar ASEAN GMS itu tidak perlu untuk mendekati dosen atau apply, ya, maksudnya kirim email atau chat dulu ke dosen, karena semuanya itu sudah terekap rapi di website ASEAN GMS. Tapi kalau misalkan Kak Dimas ini punya suatu karya yang Kak Dimas ini mikir, sepertinya ini bisa nih, karya ini saya jual ke dosen ini nih, siapa tahu dia tertarik. Nah, itu memungkinkan sih kalau misalkan Kak Dimas mau reach out ke dosen tersebut. Barangkali dia memang punya minat di hal yang Kak Dimas ini punya. Jadi kalau misalkan memang punya sesuatu yang Kakak bisa jual ke dosen tersebut, itu mungkin masih memungkinkan untuk reach out ke dosen tersebut. Tapi kalau misalkan hanya sekedar ingin apply atau itu, sepertinya tidak perlu sampai ke dosen, karena KKU pun sudah memfasilitasi semua pendaftaran, termasuk ASEAN GMS, active recruitment, semuanya sudah ada di web masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vini atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya. Mungkin bisa saya bantu baca. Dari Mbak Noviani Nurmala, Kak, izin bertanya, untuk program master, apakah ada exchange ke luar negeri gitu, Kak? Baik, mungkin bisa dijawab oleh... Oh, oke, kita langsung bantu jawabannya, ya, teman-teman. Oh ya, untuk program exchange ada, teman-teman. Setahu saya tuh ada di Fakultas Arsitektur ada, setahu saya. Jadi ada beberapa teman-teman, misalnya kemarin tuh ada namanya Mas Badri, kalau nggak salah ya, Mas Badri, dia exchange ke Jepang, itu fasilitas dari jurusan dan fakultas. Terus ada juga yang konsepnya bukan exchange, tapi kepada research. Ada yang research juga, seperti ada senior kami yang namanya Mas David, dia research di Korea. Dan ada juga Mas siapa ya? Dia ada namanya, saya lupa namanya. Dia itu jurusan agriculture, pertanian, PhD, dan dia research di Iowa University di Amerika. Jadi ada juga teman-teman beberapa program. Dan juga ada juga KQIC. Ya, KQIC juga ada exchange-nya juga. Ya, jadi banyak sebenarnya program, misalnya kalau teman-teman kuliah di Thailand pun ada program keluar, boleh banget. Dan bakal difasilitasi juga sama Kak kampus Angga dan juga jurusan. pernah tuh. Kak Angga bisa menceritakan pengalamannya. Oh, kalau ke saya bukan exchange, tapi bukan difasilitasi sama kampus, namun ada program di luar, namanya Kazan Oasis Youth Capital, itu baru kemarin banget, itu bisa juga. Jadi teman-teman bisa explore. Ada program kampus, silakan join. Ada program di luar kampus bisa silakan juga. join juga. Sekalipun kalian kuliah di luar negeri, tetap harus kemana-mana. Gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman sesi kita pada malam hari ini. Mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi. Kalaupun ada pertanyaan, silakan kontak kami di Instagram. Dan jangan lupa follow. Jangan lupa follow Instagram, mungkin bisa DM untuk pertanyaan. Betul sekali. Admin kami siap menjawab semuanya. Oke, silakan Mbak Sarah. Oke. Mungkin sudah selesai sesi sharing session kita pada malam hari ini. Ya, betul. Nah, sebelum kita tutup acaranya, mungkin semuanya bisa on cam karena kita mau dokumentasi acara pada malam hari ini. Untuk operator, siap ya? Ini yang ditunggu-tunggu banget ya teman-teman ya. Mungkin semuanya bisa on cam. Ayo teman-teman on cam. Yuk, silahkan yang belum on cam. Oke teman-teman ya, silakan. Ini slide 1 udah ada beberapa on cam. Slide 2 belum ada on cam nih. Ini ada 3 slide nih. Nah, kita punya 3 slide ini. Jadi usahakan semuanya on cam ya. Ya, nanti masih banyak nih yang belum on cam masuk nih. di story dan Instagram Permita KKU. Nanti kita bisa masukin di Instagram, mungkin bisa dicari. Iya. Oke ya, oke. Teman-teman yang lain silakan, masih kami tunggu ini. Nah, ya. Kan? Oke, teman-teman. Oke, silakan Mas operator. Oke. Bisa hadap kamera semua.
Dihitung dimulai dari slide 1 dulu. 1, 2. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Tetap di kameranya ya. Jangan ada yang dimatikan dulu kameranya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, udah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga berhasil untuk seleksinya. Oke. Baik, terima kasih kepada pemateri kita pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada peserta yang ikut berpartisipasi pada acara malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat dan bisa menjadi pendukung agar bisa lebih percaya diri untuk apply beasiswa ini ya Kak ya. Dan lolos beasiswa. Ya, jadi ASEAN. untuk semua peserta di sini kita see you in KKU. See you in Konkan University. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ditunggu di KKU ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.